Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Eksistensialisme Filsafat Berbasis Kemerdekaan. Sebelum saya dan teman-teman memulai presentasi, perkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok kami. 1. Muhammad Ma'ruf Insan. 2. Muhammad Sahrul Nurdiansah. 3. Dwi Trisna Ninglum. A. Pengertian eksistensialisme. Pengertian eksistensialisme ini sendiri memang tidak mudah untuk dirumuskan. Ini karena ketika ada definisi berarti adanya pembatasan. Kaum eksistensialis sendiri belum menemukan kesepakatan mengenai apa makna dari eksistensi itu sendiri. Namun, setidaknya dalam kesempatan ini ada beberapa referensi tentang definisi eksistensi. Istilah eksistensialisme berasal dari kata Latin existere, yakni ex yang berarti keluar dan sitere yang berarti membuat, berdiri. Sehingga eksistensi berarti apa yang ada, apa saja yang dialami, apa yang memiliki kualitas. Secara singkatnya, eksistensi menekankan akan keberadaan. Definisi lain menyatakan bahwa eksistensi berasal dari ex artinya keluar, sintesi artinya berdiri. Tidak jauh berbeda dengan definisi awal. Eksistensi di sini berarti berdiri sebagai diri sendiri. Menurut Heidegger, das Wesen des Daseins liegt in seiner Existenz. Dasein adalah tersusun dari dat and sein. Da, di sana. Sein berarti berada. Dengan demikian, manusia sadar dengan tempat atau keberadaannya. Ini definisi dari eksistensi. Jika mau jujur, definisi tersebut belum mewakili secara penuh tentang arti dari eksistensialisme. Ini karena masih banyaknya perbedaan di kalangan para ahli eksistensialis sendiri. Namun, jika kita mau menarik benang merahnya, akan terlihat titik persamaan dari mereka. Eksistensialisme pada dasarnya menekankan pada manusia yang konkret atau seutuhnya. Manusia sebagai makhluk yang bereksistensi sadar akan keberadaan dirinya. Secara primordial, eksistensi adalah kesempurnaan fundamental dari setiap eksisten. Konsekuensinya, ada yang berperan sebagai partisipasi dari eksistensi itu. Eksistensi akan memberikan pengendali sebagai pusat. Ia menjadi pusat dari pengendali itu sendiri. Kalau menurut pengertian yang lebih luas, eksistensi mencakup ada yang mungkin dan sesuatu apakah memiliki eksistensi. Pembahasan tentang Tuhan masuk dalam pengertian ini. Eksistensi dapat ditelusuri dari sifat-sifat dasarnya. Menurut Parkes 1998, aliran eksistensialisme terbagi menjadi dua sub besar, yaitu bersifat teistik dan ateistik. Teistik adalah aliran eksistensi yang masih menganggap keberadaan Tuhan, mengakuinya, sedangkan ateistik adalah aliran yang melepas diri dari Tuhan. Ia sudah tidak menganggap lagi adanya Tuhan. Bahkan, mereka tidak segan-segan mengungkapkan kata-kata yang sangat sensitif bagi orang yang beragama, seperti kata Tuhan telah mati. B. Pokok-pokok filsafat eksistensialisme. 1. Menganggap bahwa hanya manusialah yang bereksistensi. Eksistensi merupakan cara khas manusia mengada. Perhatian utama diarahkan pada manusia dan oleh karena itu filsafat ini bersifat humanistis. 2. Bereksistensi harus diartikan secara dinamis. Pengertian bereksistensi berarti
bahwa manusia menciptakan dirinya secara aktif, berbuat menjadi, dan merencanakan. 3. Manusia ditinjau sebagai sesuatu yang terbuka dan manusia adalah realitas yang belum selesai yang masih harus dibentuk. 4. Filsafat ini memberikan tekanan pada pengalaman yang konkret yang berbeda-beda. Martin Heidegger 1889 sampai 1976 memberi tekanan pada kematian yang menyeramkan segala sesuatu. Dikatakan oleh Heidegger bahwa di dalam kesibukan dan kecintaan untuk memelihara, manusia merasa cemas akan ketiadaan karena ketiadaan ini mengancam ada. Kematian ini adalah akhir yang selalu hadir, maka eksistensi manusia adalah eksistensi yang menuju kematian. Gabriel Marcel 1889 sampai 1979 memberi tekanan pengalaman keagamaan dan hal yang transendensial ini ditunjukkan melalui ajarannya mengenai adanya engkau yang. Tokoh-tokoh aliran eksistensialisme. A. Carl Jaspers. Eksistensialisme ditandai dengan pemikiran yang menggunakan semua pengetahuan objektif. B. Søren J. Kierkegaard mengedepankan teori bahwa eksistensi manusia bukanlah sesuatu yang kaku dan statis tetapi senantiasa terbentuk. C. Jean-Paul Sartre, manusia yang bereksistensi adalah makhluk yang hidup dan berada dengan sadar dan bebas dari diri sendiri. Ini adalah salah satu statement dan mungkin bernilai teori yang terkenal darinya. D. Martin Heidegger, intinya pemikirannya adalah memusatkan semua hal kepada manusia dan mengembalikan semua masalah apapun kepada manusia sebagai objek dan masalah tersebut. Kesimpulan, pengertian eksistensialisme, namun setidaknya dalam kesempatan ini ada beberapa referensi tentang definisi eksistensi. Istilah eksistensialisme berasal dari kata Latin existere, yakni ex yang berarti keluar dan sitere yang berarti membuat, berdiri, sehingga eksistensi berarti apa yang ada, apa yang dialami, apa yang memiliki kualitas. Kalau menurut pengertian yang lebih luas, eksistensi mencakup ada yang mungkin dan sesuatu apakah memiliki eksistensi. Manusia ditinjau sebagai sesuatu yang terbuka dan manusia adalah realitas yang belum selesai yang masih harus dibentuk. Filsafat ini memberikan tekanan pada pengalaman yang konkret yang berbeda-beda. Kematian ini adalah akhir yang selalu hadir, maka eksistensi manusia adalah eksistensi yang menuju ke kematian. Ini ditunjukkan melalui ajarannya mengenai adanya engkau yang tertinggi yang tidak dapat dijadikan objek oleh manusia, menganggap bahwa hanya manusialah yang bereksistensi. Søren J. Kierkegaard mengedepankan teori bahwa eksistensi manusia bukanlah sesuatu yang kaku dan statis tapi senantiasa terbentuk. Jean-Paul Sartre, manusia yang berinteraksi adalah makhluk yang hidup dan berada dengan sadar dan bebas dari diri sendiri. Saran yang dapat penulis sampaikan antara lain ialah dalam melakukan pentingnya orientasi pendidikan yang lebih mengedepankan keseimbangan antara jasmani dan rohani agar terwujud kedewasaan yang utuh dan paripurna, atau dalam tradisi tasawuf disebut insan kamil, sosok manusia ideal yang diciptakan Tuhan menurut citranya. Untuk itu diperlukan interrelasi yang harmonis antara kesehatan jasmani, kecanggihan intelektual, kebersihan hati, dan kesucian rohani, atau antara fikir dan zikir. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.